Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ricky Febrirawan, BP 17230041, jurusan akuntansi dari STIE KBP Padang. Okelah, di sini saya akan mencoba untuk mereview sebuah artikel lagi, yaitu artikel yang ke-14. Sebelum saya mereview artikel yang ke-14 ini, saya minta kepada teman-teman yang menonton video saya, silakan like, komen, dan subscribe channel saya ini. Oke, langsung aja masuk kepada tema yang saya review pada kali ini, yaitunya sumber daya manusia sebagai penunjang gambaran historisal dan implikasi masa depan. Nah, di sini ARA dan pelaporan finansial eksternal, pelaporan keuangan eksternal, informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham ditunjukkan terutama untuk pengguna eksternal seperti pemegang saham, bankir, calon investor, dan pemberi pinjaman. Saat ini, akuntansi keuangan memperlakukan biaya sumber daya manusia sebagai biaya saat ini mengurangi laba bersih perusahaan, berbeda dengan investasi yang akan memberikan manfaat masa depan bagi perusahaan dan dilaporkan sebagai aset di neraca perusahaan. Fungsion manajerial dari sumber daya manusia meningkat meskipun ARA dapat digunakan dalam beberapa bentuk untuk meningkatkan pelaporan keuangan. Mungkin manfaat yang paling penting dari ARA adalah sebagai alat manajerial. Manajemen dapat menggunakan ukuran ARA untuk mengambil keputusan AR. Jika manajemen telah melalui proses pengukuran dan memberikan informasi ARA, kemungkinan besar keputusan manajemen yang penting seperti melibatkan PHK dan PHK akan dibuat secara berbeda. Poin terkait adalah bahwa proses pengukuran informasi ARA dapat memiliki efek lebih menekankan pada hal itu. Kasus yang terdapat pada artikel ini yaitu menelusuri sejarah dan perkembangan akuntansi sumber daya manusia. ARA melibatkan akuntansi untuk orang sebagai aset manusia, meskipun ARA memiliki implikasi penting untuk pelaporan keuangan eksternal. Dalam lingkungan ekonomi kontemporer, ARA memiliki signifikansi yang lebih besar sebagai alat manajerial yang kuat dan keputusan manajemen sumber daya manusia internal. Mengingat sejarah ketenagakerjaan dan manajemen sumber daya manusia, ARA menyarankan wahana untuk perbaikan manajemen sekaligus pengukuran sumber daya manusia. Jika ARA dapat menunjukkan bahwa perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia meningkatkan keuntungan, maka manajer akan mengintegrasikan implikasi sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Memperkirakan kemungkinan keluar bersama dengan kemungkinan promosi, kematian, dan upah masa depan. Sebaliknya, sebagian besar pelaporan keuangan bersifat objektif, historis, dan berbasis biaya. Alasannya adalah bahwa akuntansi umumnya mengambil posisi konservatif terkait dengan pencatatan keuangan dan kerugian. Dengan demikian, nilai pasar yang terapresiasi tidak ditampilkan untuk sebagian besar akun. Salah satu alasan utama mengapa prinsip akuntansi yang diterima secara umum mendorong pengukuran yang objektif, andal, dan dapat diverifikasi adalah tujuan komparabilitas di antara organisasi. Tentu saja lebih sulit untuk membandingkan antar perusahaan ketika tindakan tersebut melibatkan subjektivitas dan penggunaan estimasi yang cukup banyak. Objek atau sampel yang terdapat pada artikel ini yaitunya materi tentang akuntansi sumber daya manusia, sejarah akuntansi, manajemen sumber daya manusia. Teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini yaitunya data kualitatif. Hasil yang terdapat pada artikel ini yaitunya sejarah ARA menggambarkan bagaimana penelitian akademis dapat menghasilkan perbaikan dalam sistem manajemen. Artikel ini mendefinisikan ARA dan menyarankan implikasi dari pengukuran sumber daya manusia untuk pelaporan keuangan dan penggunaan manajerial. Aplikasi ARA yang berbasis di Swedia baru-baru ini sehubungan dengan pengukuran aset manusia dan modal intelektual, termasuk Skandia Navigator menggambarkan bagaimana sejarah intelektual dan perkembangan sekolah bisnis. Nah, itulah hasil review saya pada kali ini.
Kalau ada salah dan jangkal saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.